Aksi Ibas jualan minyak goreng sangat kental politisnya, justru menimbulkan kecurigaan. Sebenarnya kan yang menjadi persoalan saat ini, masyarakat itu tidak susah mendapatkan minyak goreng. Itu yang menjadi persoalan. Kemudian terjadi kelangkaan dan pun kalau ada, harganya sangat tinggi. Baik. Ini yang menjadi persoalan. Sebenarnya kalau masalah ini diurai sebenarnya relatif mudah untuk mendeteksi. Kenapa? Pemain minyak goreng ini atau produsen minyak goreng ini terbatas atau bersifat oligopoli. Per kemarin itu udah 415 juta hanya dalam 20 hari. Jadi barangnya ini melimpah sebenarnya. Nah, sekarang kita tanya kan barangnya di mana. Jadi dua nih yang bisa menggagalkan dari proses ini adalah bocor untuk industri dengan harga tidak sesuai dengan pemerintah. Ini melawan hukum, dan yang kedua adalah penyelundupan. Dan saya akan berkoordinasi, Mas Arief sama saya akan koordinasi dengan Mabes Polri untuk memastikan bahwa semua yang melaksanakan kegiatan di luar kebijakannya adalah melawan hukum, dan kita akan sikap. Mereka mendapatkan sekian ton minyak goreng, saya nggak tahu bagaimana mereka dapat ya. Sedangkan minyak goreng langka begini, rakyat susah. Rakyat membeli 28.000 untuk 2 liter karena kemasannya sekarang per 2 liter 28.000, artinya 1 liter 14.000. Susahnya minta ampun. Ini mengapa begitu mudah? 16 ton Partai Demokrat, artinya ada yang salah di tata niaga ini. Minyak goreng sangat kental politisnya, justru menimbulkan kecurigaan. Iya, minyak goreng masih menjadi masalah. Padahal secara terang-terangan, kalau dihitung-hitung jumlah bahan baku dan total hasil minyak goreng itu sangat memadai dengan jumlah penduduk di negeri ini. Dan sejumlah partai pun tiba-tiba bisa mendapatkan minyak goreng lalu dibagi-bagikannya atau jual murah ke beberapa masyarakat. Dan sudah pasti, untuk ukuran partai dalam berbuat baik ya tidak sekedar ingin berbuat baik saja ya. Tentu mereka ingin feedback, yaitu harapan partainya dipilih, atau dengan kata lain adalah pencitraan. Mana ada partai yang tidak melakukan pencitraan? Soalnya kalau berbuat baik secara diam-diam, maka tidak akan dikenal oleh rakyat. Sementara partai kan butuh suara agar tetap bisa survive kan? Pilih menjadi masalah? Tidak, sekalian beras saja atau kebutuhan pokok yang paling urgent sekalian, biar kita-kita ini bisa mampus loh, lalu ribut dan juga chaos. Untuk menyediakan minyak goreng dan membagikannya atau dijual ke masyarakat. Bukankah itu juga butuh modal besar? Lalu kalau punya modal besar, dari mana bisa mendapatkan minyak gorengnya yang begitu banyak? Apakah produksi sendiri atau punya perusahaan minyak goreng? Ataukah semua distributor minyak goreng yang ada di negeri ini tunduk pada perintah partai? Tentu masih banyak pertanyaan lain yang sangat mengherankan. Salah satu partai yang juga ambil bagian bagi-bagi minyak goreng agar citranya terdongkrak adalah Partai Demokrat. Dan tampak Ibas yang tangannya masih bersih sedang difoto menuangkan minyak di depan warga. Biasanya kalau orang yang tidak berpengalaman menuangkan minyak itu pasti belepotan. Apalagi minyak itu licin kan? Selicin aksi koruptor yang sulit dijerat, iya kan? Ada sebanyak 16.000 liter atau 16 ton minyak goreng yang disediakan oleh Demokrat atau Ibas dalam aksinya ini. Dan sontak saja ketika Ibas difoto saat menuangkan minyak goreng, sudah pasti akan heboh. Pasti akan heboh jika anak pangeran yang sangat manja dan selalu hidup nyaman tiba-tiba berubah menjadi anak gembel. Atau seorang artis saja yang hidupnya glamor tiba-tiba ikutan antri beli tempe mendoan di gerobak kaki 5, pasti heboh. Nah, si Ibas ini dikenal anak mantan presiden dan tidak ada yang berani menjeratnya atas kasus korupsi yang dituduhkannya. Bahkan meskipun namanya sudah dicabut dalam persidangan dan juga disebutkan tidak ada yang berani macam-macam, maka karena itulah sangat awet hingga kini. Tentu saja masyarakat tahu warganet jadi heboh ketika Ibas begitu baik membagikan minyak goreng plus dituang sendiri. Pasalnya Partai Demokrat ini banyak kadernya yang terjerat korupsi. Lalu tiba-tiba menjadi baik di saat ini, ya sudah pasti heboh, malah bisa bikin warga menjadi curiga. Namun yang namanya warga ya ambil saja minyak gorengnya. Soal pilihan nanti kan bebas rahasia, mau pilih atau tidak kan urusan masing-masing. Apakah partai ini rela bau minyak goreng demi menaikkan citranya? Kebaikan itu adalah kewajiban, mau kena foto atau tidak tetap saja. Kalau mau dibilang manusia, haruslah mewujudkan keadilan sosial dan menjaga kemanusiaan. Tanpa ini, ya
Bisa jadi hanya monster berwujud manusia. 16.000 liter minyak goreng itu bukanlah jumlah yang sedikit. Tak mungkin warga jelata bisa menimbunnya. Dan apakah tidak ada alasan dan penjelasan dari partai-partai itu bahwa dari mana bisa mendapatkan minyak goreng? Lalu kenapa sebelumnya justru rakyat yang dituduh menimbun minyak goreng? Dan jika Demokrat tidak mau mendapatkan tuduhan miring dari masyarakat, maka ia harus menjelaskan bahwa minyak goreng yang dibagikannya itu dengan harga murah adalah dari sumber ini dan sumber itu. Demokrat harus jujur deh, dan mengajak partai lain juga jujur, agar ketahuan bahwa yang sebenarnya menimbun adalah orang ini, orang itu. Jelas kan? Malah bisa jadi pahlawan loh. Tapi kalau telat, ya pahlawan kesiangan namanya. Ketika warga mempertanyakan aksi Ibas menuangkan minyak goreng sendiri ke warga dan menjadi viral dengan nada negatif, para loyalis Demokrat pun membelanya. Kata loyalis Demokrat itu bahwa kalau tidak bisa ikut berbuat baik, sebaiknya diam saja. Dan kalau ditanggapi lantaran kalimat itu, ya maka warga juga bisa bilang, kalau bilang katakan tidak pada korupsi, ya jangan korupsi dong. Nah tuh jadinya Candi Hambalang, iya kan? Itulah kenyataan hidup. Ketika sudah pernah melakukan kejelekan, apalagi kejelekan itu sangat besar, maka pasti akan diingat terus. Korupsi adalah kejelekan yang sangat besar di mata rakyat. Tapi bagi para koruptor, ya ibarat permainan saja. Kalau licin dan lihai ya bisa berhasil, tapi sebaliknya malah salah langkah dan akhirnya masuk bui. Maka aksi jual murah minyak goreng Demokrat atau Ibas bukannya malah menambah pamornya semakin bagus dan cemerlang, justru hanya menjadi kecurigaan warga. Kenapa partai ini bisa mendapatkan banyak minyak goreng yang begitu banyak? Apakah ini sengaja ditimbun untuk dijadikan komoditas politik? Maka terjawab sudah bahwa minyak goreng ini pasti cukup untuk rakyat, tapi kok dibuat langka? Maka kecurigaan kuat memang mengarah pada aksi politik belaka. Sepertinya Demokrat masih menilai masyarakat ini sangat lugu, sehingga masih harus dengan cara pencitraan agar partainya ini terdongkrak. Ya maklumlah, sudah akan gurem kok. Selain karena kasus korupsi yang meninggalkan Candi Hambalang, juga aksi Pepo ketika mengeluarkan pernyataan yang dibawakan secara serius malah dijadikan bahan candaan oleh warga. Misalnya kata-kata lebaran kuda, prihatin, Tuhan tidak suka, dan lain-lain. Dan bukan cuma masalah minyak goreng dan Ibas yang jadi bahan tertawaan. Ternyata ada juga warga yang nakal mengusulkan bahwa kalau nanti yang langka adalah kondom, maka suruh si Andi Arief saja tuh yang membagikan kondom. Gerigi pula, mungkin stoknya berlimpah tuh. Sebenarnya saya tidak ingin tertawa ya membaca usulan ini, karena takut dosa, tapi karena saya tidak tahan, jadi tertawa lagi deh. Ya, begitulah kira-kira.